Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia di kelas 11 Madrasah Alia Nurul Ihsan. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca dengan bacaan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pak Guru Ahmad Saiful Anwar akan menjelaskan tentang sifat-sifat utama Uwais Al-Qarni. Jadi ada keutamaan siapakah Uwais Al-Qarni, sifat utama apakah yang patut kita teladani. Nah, mari kita simak pelajaran selanjutnya. Yaitu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebaik-baik tabi'in atau pengikut adalah seorang laki-laki yang biasa dipanggil Uwais atau Uwais Al-Qarni. Nama lengkapnya itu Uwais Al-Qarni. Dia seorang yatim, dia tidak punya ayah, ayahnya sudah meninggal, tinggal bersama ibunya hanya berdua, dan hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua, yaitu di negara Yaman. Jadi di selatan kota Makkah itu ada kota atau ada negara yang bernama Yaman. Jadi di situ adalah kelahiran daripada Uwais Al-Qarni. Dikala itu di Yaman tinggallah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni yang berpenyakit sopak. Jadi Uwais Al-Qarni ini mempunyai penyakit sopak, bercak-bercak di tubuhnya atau belang-belang. Walaupun cacat, dia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Jadi kan dia tadi tinggal bersama ibunya. Dia berbakti kepada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita yang tua tapi lumpuh. Jadi ketika lumpuh beliau tidak bisa berjalan ke sana kemari. Uwais senantiasa merawat, kayak misalkan mau memandi, mau minta air maka dikasih, diambilkan, mau makan maka diambilkan nasi, mau ke kamar mandi, mau mandi maka diantar ke kamar mandi. Itu adalah ibunya Uwais bersama Uwais. Hanya satu permintaan yang sulit dikabulkan. Jadi Uwais itu sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, kecuali hanya satu yang belum terkabul. Yaitu apa? Mari kita simak. Pembicaraan ibunya yang berkata, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi bersama denganmu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan ibadah haji." Jadi ibunya meminta untuk diajak berangkat ibadah haji. Jadi di pelajaran kita itu ada Uwais, kemudian ibunya meminta untuk ibadah haji ya. Lalu kemudian mendengar perkataan ibunya seperti itu, Uwais tercengang. Kenapa? Karena perjalanan antara Mekah dan Yaman itu sangat jauh sekali, tidak mungkin ditempuh dengan beberapa menit. Sangat jauh, bahkan panas lagi, padang pasir lagi. Yaitu yang membuat Uwais tercengang, sangat berpikir serius dan bagaimana caranya untuk bisa. Jadi kemudian orang-orang yang ada di kota Yaman saja itu naik haji itu menggunakan onta, apalagi Uwais yang tidak mempunyai apa-apa, hanya mempunyai ibu dan rumah yang kecil, sementara makanan yang setiap hari itu harus bekerja tiap hari. Nah, artinya Uwais ini adalah miskin dan tidak memiliki kendaraan sama sekali. Dan ketika ibadah haji kan harus punya bekal, harus punya kendaraan kayak onta dulu. Kemudian Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Ternyata Uwais membuat kandang di puncak bukit. Jadi dia itu membeli lembu, Uwais Al-Qarni itu membeli lembu, kemudian
kandangnya atau tempat lembu itu ditaruh di atas bukit atau di atas gunung. Jadi setiap hari Uwais memberi makan ke atas, naik turun. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun ke bukit. Bahkan ini lembunya digendong, digembala, kemudian dikasih rumput gitu, digendong ke bawah ke atas itu. Jadi naik turun lembu itu. Semakin lama anak lembu ini semakin besar dan semakin berat. Dan Uwais Al-Qarni ini juga harus mempunyai tenaga yang ekstra untuk mengangkat lembu karena semakin besar. Kalau semakin besar maka bebannya itu semakin berat. Ya, setelah 8 bulan berlalu, sampailah di musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Jadi 100 kg itu diangkat naik turun bukit sama yang namanya Uwais ini. Karena setiap hari sudah latihan maka tidak terasa. Begitu juga dengan otot Uwais, semakin kuat. Kemudian ia menjadi kuat mengangkat barang. Tahulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Jadi awalnya Uwais Al-Qarni ini tidak tetangganya Uwais Al-Qarni ini tidak tahu Uwais Al-Qarni itu kenapa setiap hari naik turun menggendong lembu. Kan itu kayak orang gila. Tapi Uwais bermaksud baik, bermaksud agar supaya badannya kuat. Dan ada bermaksud lain yang mungkin nanti akan kita petik hikmahnya. Kemudian ternyata latihan untuk menggendong lembu itu juga dibuat latihan untuk menggendong ibunya. Subhanallah, dari Yaman ke kota Mekah itu ibunya digendong karena ingin naik haji. Karena ibunya tadi lumpuh, tidak kuat berjalan, maka digendong. Setelah 8 bulan menggendong naik turun lembu, ternyata kuat badannya Uwais. Kemudian ibunya digendong. Jadi ya sangat ringan sekali karena setiap hari sudah latihan setiap hari. Kemudian Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya, berjalan terus sampai tawaf ke Mekah itu. Rangkaian haji al-wuqufu bi Arafah itu digendong juga ibunya sampai ibunya bercucuran air mata di Baitullah. Kemudian singkat cerita di hadapan Ka'bah ibu bersama anak itu berdoa. Kemudian Uwais mengatakan berdoa, "Ya Allah, ampuni dosa ibuku." Kemudian ibunya tertegun. "Loh, Uwais, kenapa kok kamu hanya berdoa mendoakan saya saja, mendoakan ibumu ini, sementara kamu tidak berdoa?" Kata Uwais Al-Qarni dijawab, "Iya ibu, saya tidak berdoa kecuali berdoa bahwa ibu akan semoga diampuni dosanya oleh Allah. Ketika ibu diampuni dosanya, ibu akan masuk surga dan belas kasih ridho Allah fi ridhol walidain." Jadi ridhonya Allah itu tergantung ridhonya kedua orang tua termasuk ibu. Jadi kalau kamu ibu masuk surga, maka nanti saya akan ditarik masuk surga. Subhanallah. Jadi triknya Uwais dalam membahagiakan orang tua terutama ibu itu sangat jerih payah sekali, sangat total. Kalau di persen itu 100%. Atau kalau lebih bahkan boleh dikatakan lebih. Cintanya itu sangat tulus sekali, sangat tulus. Allah Subhanahu wa taala memberi karunia pada waktu itu, pada waktu Uwais berdoa mendoakan ibunya itu, kemudian seketika itu penyakit yang sopak yang diderita sama Uwais tadi seketika sembuh. Hanya bercak sedikit yang ada di badan Uwais Al-Qarni. Kemudian hikmah dari bulatan itu yang ada di badan yang kecil itu, itulah tanda Umar bin Khattab dan Ali, dua sahabat utama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari Uwais. Pada waktu ibadah haji itu dicari Uwais.
pada waktu Khalifah Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali itu dicari mana yang bernama Uwais ini. Kata Nabi Muhammad, nanti akan ada orang yang dari Yaman, dia itu ada tandanya kecil, dia itu nanti doanya akan makbul. Maka kamu Umar dan Ali mintalah doa kepadanya. Kemudian setelah dicari baru kemudian ketemu. Setelah ketemu maka diceritakan bahwa kata Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bahwa Nabi Muhammad itu pernah berpesan, di zaman kamu nanti akan ada laki-laki yang menggemparkan penduduk langit. Jadi di penduduk langit itu atau malaikat-malaikat yang ada itu sangat mengenali Uwais ini. Kenapa demikian? Karena jasanya berbakti kepada orang tua, berbakti kepada ibu, sampai-sampai penduduk langit itu kagum. Nah, singkat cerita, kemudian Umar bertanya kepada Uwais, kenapa kamu kok bisa dikenali penduduk langit? Dan kenapa kamu kok bisa Nabi Muhammad kirim salam kepadamu? Maka, apakah kamu mempunyai amalan-amalan? Tidak Nabi Muhammad, tidak Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, saya tidak mempunyai keutamaan sama sekali. Apa yang membuatmu ini bisa Nabi Muhammad kenal, bisa malaikat kenal? Maka singkat cerita bahwa Uwais ini, bahwa saya kata Uwais, saya itu mempunyai ibu yang sangat tua lumpuh, dia tidak bisa apa-apa. Saya hanya berbakti, mau minta apa saya kasih, mau minta minum, minta makan, mau pergi ke Baitullah saya gendong. Kemudian singkat cerita bahwa Sayyidina Umar mengatakan kepada Uwais, Subhanallah, kamu itu memang betul-betul berbakti kepada orang tua. Maka doakan saya. Dari sini maka Sayyidina Umar itu kan presiden atau khalifah pada zamannya. Sayyidina Umar itu sangat terkenal sekali itu bibarokatil mastur, dengan doanya orang yang tersembunyi. Jadi bukan berarti orang bibarokatil mastur itu maksudnya dengan barokah doanya Uwais. Uwais itu tidak terkenal, tapi doanya sangat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti kita terkenal, kita baik, kita jadi gubernur dan lain sebagainya, jadi orang-orang yang hebat, doa kita terkabul. Belum tentu. Bahkan orang yang penduduk saja, rakyat jelata, rakyat yang bertani saja, itu doanya mungkin bisa jadi lebih manjur daripada doanya pejabat. Jadi seperti itu. Kemudian dari sini sudah bisa diambil kesimpulan anak-anakku kelas 11 Madrasah Aliyah Nurul Lisan bahwa Uwais itu yang pertama Uwais itu adalah orangnya berbakti kepada orang tua. Itu patut kita ikuti. Yang kedua, dia itu sabar. Naik turun ke atas bukit, menggendong lembu, pun juga sabar dalam menghadapi penyakit di tubuhnya. Dan banyak lagi hikmah-hikmah yang bisa diambil dari Uwais Al-Qarni, begitu sangat menggembarkan penduduk langit dan mendapat kiriman salam dari Nabi Muhammad. Mungkin cukup itu dari Pak Guru, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.